Ini banyak sekali. Daunnya dari mana aja ngambilnya tadi, Neng? Neng Winda. Ya, terus di sebelah sana, Neng. Neng Eli. Oh, bagian masak nasi siapa nanti? Harapan Putri sih dapur ini bakal menjadi lebih ini ya, lebih baik lagi, terus lebih tertutup biar nanti pas masaknya itu enak. Supaya lebih rapih aja gitu, supaya lebih rapih ya. Kalau nyimpen barang-barangnya juga ada tempat-tempatnya gitu. Anak ya saya makan gitu bersama keluarga, ya mereka juga gitu para santri makan gitu. Pinggir-pinggir batas itu dikasih batang singkong biar kita ambilnya enak gitu. Kalau misalkan kebetulan sedang kurang ada misalkan ya, ya maka seadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Ubay di satu channel kita. Inilah dia sahabat Ubay Pelosok. Pada pagi hari ini sahabat, saya kebetulan lagi ada di pondok pesantren Al-Munawar atau Hariyah. Nah, ini saya sudah lama sekali tidak berkunjung ke pondok pesantren ini ya. Jadi saya mau bersilaturahmi lagi, sekaligus juga ingin melihat keadaan pondok pesantren Al-Munawar atau Hariyah yang lokasinya ini ada di Kampung Cibarani, Pedesaan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia. Ini saya juga dengar kabar katanya kemarin bahwa Pak Ustadz Zainuddin ini lagi mendirikan dapur santri gitu ya. Nah, ini mungkin dapur santri buat laki-laki atau buat wanita, saya pun kurang tahu juga gitu. Nah, ini sebelum ke sana kita lihat-lihat dulu keadaan pondok pesantren Al-Munawar atau Hariyah untuk saat ini sahabat tuh. Di Kobong ini kebetulan lagi sepi ini. Ya, ini para santriwati. Ini Kobong santriwati ini di sini. Ya, kalau kita lihat mah ini lagi pada sepi, mungkin lagi ada kegiatan di luar Kobong gitu ya. Tuh sepi sama sekali, tidak ada satu santri pun. Tapi alhamdulillah di sini kalau untuk bangunannya semuanya ini sudah tersedia. Nah, ini dengar kabar dari Pak Ustadz kalau saat ini lagi mendirikan ini katanya dapur santri ya. Kita nanti jumpai langsung Pak Ustadznya. Nah, ini kebetulan ada di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Ustadz lagi ngajulin apa ini? Daun singkong. Oh, daun singkong. Daun singkong muda ya? Iya, daun singkong muda. Buat apa? Direbus? Ya, buat direbus. Direbus. Rebus sama anak-anak di Waduh, iya. Jadi menu untuk pagi hari ini Ya. daun singkong. Ini Uminya. Umi, gimana kabarnya, sehat? Kandungannya udah ini ya, udah waktunya bulannya ya? Udah berapa bulan sekarang? 9 udah ada, Mi? Udah. Mudah-mudahan sehat, kandungannya lancar nanti ya, Umi ya. Nunggu hari itu ya. Nunggu hari ya, tinggal menghitung hari ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya Pak Ustadz, ini kan saya juga dengar kabar katanya Pak Ustadz di sini lagi mendirikan dapur untuk santri ya. Mungkin untuk sementara baru rencana. Oh, baru rencana. Oh, kirain saya sudah bertahap gitu Pak Ustadz. Belum? Belum gitu. Belum ya. Terus ini rencananya Pak Ustadz yang mau dibangun dapur ini buat santri wanita apa santri laki-laki? Rencana sih buat ngebetulin santri laki-laki gitu ya. Santri laki-laki. Iya, dapur santri. Oh, dapur santri buat laki-laki ya. Iya. Nah, ini Pak Ustadz kebetulan kita juga udah lama sekali nggak jumpa ya. Nah, saya juga ingin ngobrol-ngobrol lagi, punten ya. Pakai dulu. Kebetulan memang di Kobong sedang ada kegiatan gotong royong. Oh gitu. Ya. Gotong royong apa ini? Itu Pak untuk laki-lakinya sedang ngambil kayu bakar gitu. Oh, kayu bakar. Jadi di mana ngambilnya, jauh dari sini? Lumayan sih di perkebunan di belakang di kebun warga dikasih gitu. Oh, dikasih warga ya. Udah pada kering berarti ya? Iya. Sebagian gitu ya. Ya, ini Pak Ustadz kita kenalin lagi buat sahabat-sahabat ya. Ya. Jadi ini sahabat, saya udah jumpa sama Pak Ustadz Zainuddin.
Ya mungkin buat sahabat-sahabat sebagiannya mah udah nggak asing lagi lah sama Pak Ustadz Zainuddin ya. Nah, sama uminya juga, ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Al Munawar atau Hariah Kampung Cibarani di sini ya. Nah, ini dengar kabar katanya Pak Ustadz mau mendirikan, berarti baru mau ya rencana ya Pak Ustadz ya. baru mau. Ya berarti ini lagi ada kegiatan gotong royong di sebelah mana Pak Ustadz? Di belakang sini. Oh ya, coba kita lihat-lihat ya. Kalau air lancar ya Pak Ustadz ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalau air mah lancar tuh. Ini MCK-nya nih sahabat ya. Nah ini kobong untuk santri laki-laki di sini. Ada 3 ruangan. Wah itu ramai sekali. Aa baru bangun tidur apa gimana? Habis pada gotong masih royong yang ini? lainnya. Ya. Oh, Ini sedang ngambil suluh ini. ambil suluh. Ini lagi masak-masak ya. Ya. Waduh, ini mah gotong royong juga masaknya ya. Ya, untuk santri Aduh, putrinya gimana gotong royong kabarnya masak. Neng? Neng Reva, Neng siapa? Oh, banyak kan. Neng Eka. Ini banyak sekali. Daunnya dari mana aja ngambilnya tadi, Neng? Dari pinggir-pinggir kebun. Ini mah biasanya kalau yang suka diambilin mah ini ya singkong apa namanya, kirera gitu ya. Iya, gitu, pagar gitu. Kirera. Daun singkong kirera sahabat kalau di sini mah ya. Jadi singkong kirera ini biasanya yang untuk dibikin pagar, yang enggak ditanam langsung sama ininya gitu, pemilik kebunnya. Jadi hanya untuk pagar gitu. Nah, ini biasanya dimanfaatkan oleh para santri di sini untuk dimasak gitu ya. Nah, ini menu masaknya untuk pagi ini nih, daun singkong. Neng ya. Ini yang masaknya siapa, Neng siapa? Neng Winda ya. Terus di sebelah sana Neng Eli ya. Ini mah Neng Reva. Terus itu juga ada Neng siapa nih mah? Neng Nelis. Terus yang pegang sayur Neng siapa? Hah? Neng Zahra. Jadi kemarin juga saya sahabat ini pernah berkunjung ke masing-masing rumah para santri gitu ya, sambil berbagi juga Neng ya. Kemarin kan dapat rezeki juga ya, ada titipan beras sama apa tuh, mukena ya. Mukena. Jadi saya langsung ke rumah ini nih santri gitu ya, keliling, jumpa juga sama orang tuanya, alhamdulillah. Jadi saya udah kenal ini rumah-rumah santrinya gitu. Nah ini lagi masak-masak ya. Jadi belum pada sarapan ya pagi ini ya? Hah? Oh udah sarapan mah. Berarti Siang. ini masak buat siang. Diolahnya mulai jam 9 ya. Dimakannya siang hari nanti. Gitu. Wah ini Pak Ustadz, kalau untuk kayu bakarnya kayak kelihatannya mah udah banyak ya? Alhamdulillah kita mungkin stok. Oh stok. Biar takutnya musim hujan Iya ya. nggak susah gitu cari kayu bakar. Gitu. Ya, terus kata Pak Ustadz katanya kalau yang untuk rencananya bikin dapur di sebelah mana Pak Ustadz? Ya mungkin yang ini pengen dirapih-rapih gitu. Oh gitu, Iya. yang ini. Jadi emang selama ini dapurnya seperti Ya. ini ya Pak Ustadz ya? Ini nggak ada pintunya. Gitu. Oh iya. Ini nggak ada pintunya? Yang ini mah tetap dipakai kobong untuk yang ini mah. Oh ini? Ya, Ini pakai kobong? ya nyambung dengan dapur gitu. Oh iya, berarti ini diisi juga ya? Iya diisi itu. Oh ini juga diisi nih sahabat, jadi ini buat sekalian menginap juga ya? Iya. Ini siapanya? Jidan? Jidan juga di sini ya? Ikut mengaji juga. Kalau rumahnya jauh? Jauh. Jadi nginep di sini Jidan ya? Tuh, jadi emang kalau untuk santri di tempatnya Pak Ustadz Zainuddin ini udah cukup lumayan banyak nih sahabat ya. Cuma mungkin salah satu untuk yang menjadi kebutuhan yang masih agak di yang agak sulit gitu di sini untuk kebutuhan sehari-harinya Pak Ustadz ya. Iya gitu. Kebutuhan sehari-hari seperti buat makan gitu ya. Nah itu salah satunya seperti beras gitu. Beras juga lauk pauknya juga. Tuh makanya kalau untuk saat-saat ini kalau misalkan
kekurangan biaya gitu, paling juga ini anak santrinya kreatif ini, cuman ya cari daun singkong jadi apa adanya tuh. Ini makanya di sini sahabat, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari buat makan para santri untuk sementara mah seperti ini gitu ya. Ya, jadi ini rencananya ya Pak Ustadz ya yang mau diperbaiki ya. Ya, mungkin dapurnya pengen, karena kan di belakang sini kan masih bolong-bolong tuh Yang sebelah mana? dapurnya ya. Masakan kita belum punya dapur yang benar-benar layak gitu. Oh iya ya. Jadi begini Ya. tuh sahabat ya. Nah ini saya perkenalkan nih, kata Pak Ustadz Jainuddin. Ini dapur santri laki-laki, santri perempuan ini Pak Ustadz. Santri laki-laki ya. Laki-laki ya. Untuk santri perempuan makan di sana gitu. Tapi itu yang masaknya perempuan di situ. Pak Karena sekarang mungkin ada gotong royong. Oh, ya. gitu. Laki-lakinya bawa kayu, dia yang masak, difokuskan untuk Ustadz. santri. Santri wanita ya. Ya. Ya, jadi ini ya yang mau diperbaiki. Kirain saya mah udah bertahap gitu, tapi ternyata belum nih sahabat. Belum ya. Belum sama sekali. Ini minta doanya dan minta bantuannya juga dari sahabat-sahabat ya untuk memperbaiki ini dapur santri laki-laki di sini ya. Karena Pak Ustadz Jainuddin sendiri katanya untuk memperbaikinya ini belum ada biaya gitu ya. Jadi mohon doa dan bantuannya, mudah-mudahan dapur santri laki-laki di pondok pesantren Al Munawar atau Hariyah ini bisa diganti, karena ini mas selama ini menggunakan bambu ya Pak Ustadz ya. Ya. Menggunakan bambu tuh, jadi ini juga udah mulai pada rapuh juga bambunya, kayunya juga ya. Jadi ini pengen diganti sama apa namanya, tembokan gitu ya. Kalau bisa mah dipermanenkan gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, mudah-mudahan ada rezeki gitu. Mudah-mudahan ada rezeki bisa terganti ini dapurnya gitu ya. Karena kasihan juga ini di sampingnya dapur juga ini digunakan untuk kobong juga ya Pak Ustadz ya. Ya, itu. Tuh, untuk kobong, untuk menginapnya para santri laki-laki gitu. Neng, ini selain daun singkong nanti lauknya apa lagi? Hah? Lele. Oh, ada ikan lele berarti ya? Berapa kilo beli ikan lele tadi? Hah? 3 kilo. Oh, buat dimakan bersama. Berarti nanti harus ada sambalnya juga ya? Kalau nasinya udah masak? Belum. Oh, bagian masak nasi siapa nanti? Oh, santri laki-laki yang masak nasi. Kalau ini wanita mah masak daun singkong. Iya. Nah ini coba saya mau ngobrol sama ini dulu nih. Pak Ustadz coba pinjam bentar ya. Boleh. Ini kalau tidak salah namanya Neng Putri ya. Nah, ini saya soalnya sahabat udah kenal lama sama mereka ini ya, para santri. Jadi untuk nama-namanya juga salah satunya mah tahu gitu. Neng Putri, kalau Neng Putri rumahnya yang di sana itu kan Kadugagala ya. Iya. Gimana kabarnya ibu sama bapak? Alhamdulillah baik. Pada sehat ya. Iya. Nah ini Neng Putri, ini kan untuk dapur santri laki-laki kondisinya seperti ini ya. Nah harapan Neng Putri sendiri gimana nih? Pengennya supaya dapur ini dalam kondisi dan keadaan yang seperti ini, pengennya ke depannya dapur ini seperti apa? Harapan Putri sih dapur ini bakal menjadi lebih ini ya, lebih baik lagi, terus lebih tertutup biar nanti pas masaknya itu enak. Tambah lagi biar nanti kobongnya itu nggak terlalu kena asap gitu, apalagi pas di kobongnya itu kan suka ada baju sekolah gitu kan, suka kena asap gitu. Bau asap. Iya. Jadi harapannya Neng Putri pengennya dapur ini tertutup gitu ya. Iya. Supaya masaknya nggak di luar. Iya. Soalnya kalau di luar ini asapnya kemana-mana, apalagi kalau lagi ngejemur baju asapnya kena baju, bau asap ya. Iya. Jadi pengennya harapan Neng Putri ini dapur santri laki-laki ini dipermanenkan gitu ya. Iya. Lebih bagus lagi karena selama ini mah ini juga bahan-bahannya menggunakan bambu doang ya. Iya. Ya. Jadi sahabat ini juga salah satu nih santriwati juga
benar-benar mengharapkan untuk dapur buat santri laki-lakinya juga bisa diperbaiki ya Neng ya. Secepat mungkin kalau bisa mah ini ya, soalnya ya ini efeknya nanti asapnya kemana-mana kalau nggak ini ya, nggak diperbaiki. Jadi harapan Neng Putri ini supaya kedepannya bisa tertutup gitu ya. Iya. Ya coba Neng Putri kita pindah lagi. Nah ini Neng Repa, coba punten. Nah ini Neng Repa ya. Kalau tadi Kang Obay nanya ke Neng Putri mah katanya untuk dapur santri laki-laki ya di sini ya. Nah, kata Neng Putri pengennya harapannya ke depannya bisa diperbaiki, karena kalau nggak diperbaiki ini asapnya katanya kemana-mana, nanti kalau kena jemuran, kena baju bau asap gitu. Kalau Neng Reva gimana nih tanggapannya, harapannya gitu? Maunya mah ya supaya lebih rapih aja gitu, supaya lebih rapih ya. Kalau nyimpen barang-barangnya juga ada tempat-tempatnya gitu kan. Kalau sekarang mah nyimpen gininya juga nggak rapi gitu ya, Nggak susah rapi. nyimpennya, belum tertata gitu. Belum tertata ya. Jadi kalau bisa mah ini pengen rapih gitu ya bangunannya ya. Biar tertutup aja. Tertutup aja. Jadi ini pengennya mah kalau masak-masak gini nggak di luar gini gitu ya. Iya. Pengennya di dalam, supaya asapnya nggak kemana-mana ya. Terus juga supaya nanti perabotan-perabotannya bisa tertata rapi. Iya. Karena selama ini perabotannya di mana Neng? Di sini aja. Di Oh, dalam paling gitu. acak-acakan gitu ya. Digantung-gantung doang. Digantung-gantung. Oh iya ya. Ini tuh sahabat ya. Tuh, jadi ini perabotan-perabotannya gitu, alat-alat masaknya ya. Nih, ini buat ngakel nasi nih ya. Ngedinginin nasi atau meniriskan nasi. Terus ini ada hasepan buat menanak nasinya, itu ada kastrol buat ngeliwet, ada kenceng. Jadi selama ini mah digantung-gantung aja gini. Tuh, jadi harapan Neng Repa katanya ini pengennya mah diperbaiki supaya ini untuk alat-alat dapurnya juga tertata ya Neng ya. Iya. Iya, ya mudah-mudahan ya Neng ya, berdoa aja, dan kita juga mengharapkan buat saudara-saudara kita ya, dari saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan ini ada yang ikut terketuk juga hatinya ya, ingin membantu ya, mudah-mudahan. Ya udah, makasih ya Neng Repa. Iya. Duduk dulu kamu baik. Ya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz kita ngobrol lagi sedikit. Ya Pak Ustadz, berarti ini aja ya, dapur aja ya untuk sementara ya. Ya, kita Selain ini ada lagi Pak Ustadz? ya mungkin itulah tadi yang dikatakan sama Kang Ubay, kita untuk kebutuhan ya. Kebutuhan ya. Untuk kebutuhan. Kebutuhan sehari-hari ya, gitu. makan gitu ya. Kayak misalkan beras. Jadi selama ini Pak Ustadz kalau untuk beras nggak ada stok lagi ya? Ada cuma sedikit itu. Sedikit, iya. Jadi paling juga untuk jangka waktu beberapa hari ya Pak Ustadz ya. Iya. Iya, ya. Jadi sahabat ini ya, pertama tadi masalah ini ya, bangunan dapur santri laki-laki. Yang keduanya, yang paling penting di sini adalah untuk ini kebutuhan santri sehari-hari ya, terutama untuk makan gitu ya, seperti beras, lauk pauk. Ini karena kalau kita lihat di sini santri di pondok pesantren Al Munawar atau Hariyah mah ini udah cukup banyak ya, kobongnya juga udah hampir terisi semua gitu ruangan-ruangannya. Ya, yang menjadi kesulitan Pak Ustadz Zainuddin di sini ya itu ya, salah satunya adalah untuk kebutuhan makan sehari-hari ya. Ya Pak Ustadz, kalau untuk ini gimana? Kayak rencana-rencana kemarin yang Pak Ustadz bilang itu udah mulai berjalan? Ya, untuk sementara ini sih belum, kita baru kegiatan komputer. Komputer aja ya? Yang kita harapkan sih untuk sekarang terutama yang ikut kegiatan komputer, mereka kan ikut tidak sekolah tuh. Tidak sekolah seperti yang lain gitu. Mereka ikutnya di sini ke program kesetaraan.
Nah, jadi mereka ketika 3 tahun, misalkan kalau usia MTS di sini insya Allah dapat ijazah gitu. Oh gitu ya. Ya, Jadi yang- ada kesetaraan Ya, gitu jadi ya. dapat ijazah kesetaraan mereka itu di sini. Yang saya harapkan dan mungkin mereka harapkan juga gitu. Iya. Kita di sini punya kegiatan gitu ya, Mm-mm. yang ingin punya kegiatan yang sekiranya menghasilkan gitu ya, punya Menghasilkan. kegiatan yang sekiranya menghasilkan ya biar mereka yang mengerjakan gitu, kemudian hasilnya pun ya buat bersama lagi di sini. Sama lagi ya. Ya, jadi sahabat ini saya jelaskan lagi ya untuk di Pondok Pesantren Al Munawar atau Haryah Kampung Cibarani, pimpinan dari Pak Ustadz Zainuddin. Ya, ini katanya yang menjadi kesulitannya yang paling diutamakan adalah untuk kebutuhan sehari-hari para santri ya, terutama makannya gitu ya, seperti beras. Nah, terus juga untuk lauk-pauknya ya, karena untuk para santri yang belajar mengaji di sini tidak semuanya itu ikut membantu gitu ya, masalah seperti yuran gitu ya untuk sehari-harinya, karena di sini santrinya kebanyakannya juga yang sudah ditinggal oleh orang tuanya gitu, atau bisa dikatakan yatim ya, orang tuanya sudah tidak ada. Nah ini jadi Pak Ustadz Zainuddin juga ini bingung juga ya, kalau misalkan dipinta yuran nggak tega juga ya, soalnya kan kalau untuk santri di sini kebanyakannya yatim juga gitu ya. Jadi pokoknya yang paling menjadi kesulitannya itu aja ya Pak Ustadz ya. Ya, Yang paling utama gitu ya Pak Ustadz ya, untuk kebutuhan mereka sehari-hari, ya, gitu. makan mereka ya di sini. Jadi dari sekian santri yang di sini gitu, jumlah santri di sini tidak semua benar-benar yang ikut iuran untuk makan gitu. Bahkan kebanyakan, mohon maaf ini bukan tidak ikhlas gitu ya. Ya karena buat kepentingan bersama juga Iya. gitu ya. Itulah tadi itu, karena kebanyakan satu diantaranya ada yang yatim gitu, terus kemudian ada yang ekonominya mungkin orang tuanya tidak gitu ya, tidak cukup, tapi anaknya pingin gitu belajar di sini. Iya. Gitu. Jadi daripada mungkin mereka berhenti gitu ya, daripada mereka berhenti karena biaya, lah kita mencoba gitu untuk berusaha gitu. Bahasa sayanya sih seperti ini gitu untuk anak-anak. Ya saya makan gitu bersama keluarga, ya mereka juga gitu para santri makan Ikut gitu. makan. Ya, dipinta sama orang tuanya seperti itu gitu. Jadi Oh. tidak ada ini buat santri misalkan harus bayar, yang nggak bayar misalkan nggak makan, nauzubillah gitu. Jadi ini mah bener-bener bersama aja gitu. Iya. Jadi seperti ini sahabat ya, seperti Pak Ustadz jelaskan tadi, emang kebutuhan yang paling terpenting di sini yang menjadi kesulitannya adalah untuk kebutuhan makan sehari-hari para santri. Ya sementara santri yang belajar di sini kebanyakannya itu dari yatama ya Pak Ustadz Ya, ya. sebagian ada yang dari yatama. Sebagiannya gitu. Jadi mereka sudah tidak punya orang tua. Ada juga sebagiannya orang tuanya penghasilannya tidak seberapa. Ya, gitu. Jadi Pak Ustadz Zainuddin juga bingung ini kalau misalkan tentunya kan di sini juga sebenarnya perlu iuran juga ya Pak Ustadz ya. Cuma Ya, karena melihat dari keadaan, kondisi keadaan orang tuanya kebanyakannya banyak yang tidak punya, tidak mampu. Jadi Pak Ustadz bingung juga, misalkan suruh iuran nggak mungkin secara paksa ya Pak Ustadz ya. Karena Pak Ustadz juga di sini mengajarkannya secara ikhlas juga. Cuma tetap aja yang namanya kebutuhan sehari-hari mah makan perlu ya Pak Ustadz ya. Iya gitu. Jadi sebisa mungkin kayaknya untuk saat-saat ini Pak Ustadz ya, Ya, sebisa saya mungkin seperti Pak Ustadz bilang tadi, saya makan, mereka juga makan ya. gitu, ya. Pak Ustadz nggak makan, mereka juga nggak makan. Gitu. Tapi alhamdulillah ya, untuk makan mah kita belum pernah ya sampai nggak makan, alhamdulillah. Iya. Ya mudah-mudahan Pak Ustadz kita berharap juga ini buat saudara-saudara kita yang menonton video kita ini pagi hari ini ya Pak Ustadz ya. Karena kita juga, saya juga tadi udah sempat bertanya juga kepada sebagian santrinya Pak Ustadz Zainuddin ya, Gitu. mereka juga sangat mengharapkan sekali, kayak tadi misalkan salah satunya pengen memperbaiki dapur santri,
supaya asapnya tidak kemana-mana, sampai-sampai baju sekolahnya pun katanya bau asap ya. Terus yang saya lebih mirisnya tadi juga Pak Ustadz lagi pada masak daun singkong ya, itu juga hasil dari metik Pinggir ya, di sini pinggir di ya. kebun-kebun Sengaja sih pinggiran ya. Sengaja sama kita di pinggir-pinggir batas itu dikasih batang singkong biar kita ambilnya enak. Iya, tapi luar biasa mereka itu masih pada semangat ya Pak Saya Ustadz ya. bersyukurnya gitu ya, yang bikin saya semangat gitu yang merekanya alhamdulillah pada nurut. Jadi ketika misalkan mengerti misalkan dapur kebetulan kurang, mereka mengerti gitu. Mengerti Apapun dengan yang keadaan ada ya. gitu, mereka tidak pernah Mengeluh. gitu ya tentang terutama makanan seadanya gitu. Kalau memang kebetulan ada rezeki ya alhamdulillah gitu makan yang enak gitu. Kalau misalkan kebetulan sedang kurang ada misalkan ya, ya maka seadanya gitu. Alhamdulillah mereka semangat gitu, walaupun tadi itu diantaranya sayuran-sayuran kita kadang nggak beli gitu kalau misalkan kebetulan di sini ada. Ya semangat karena mereka ingin menimba ilmu ya Ya. Pak Ustadz di sini ya, pengen dapat ilmu dari Pak Ustadz Zainuddin, makanya mereka semangat walaupun emang kondisinya serba kekurangan sekali ya Pak Ustadz ya. Begitulah ya. Tapi mereka belajar untuk bersabar, tetap semangat, tetap istiqomah gitu ya Pak Ustadz ya. Ini mudah-mudahan Pak Ustadznya juga tetap semangat ngajarin mereka nih. Doanya aja. Jangan-jangan dari sampai kekurangan sana-sini. tadi ya buat bahan-bahan makanan mereka, jadi karena kurang jadi Pak Ustadznya kurang semangat juga ngajarinnya ya. Mudah-mudahan ini Ustadznya semangat, santri-santrinya juga tetap semangat ya. Dan Insya kita Allah berdoa ya Pak untuk- Ustadz ya. Untuk saya sih semangat gitu ya. Mungkin tadi itu yang saya khawatirkan, saya justru sekarang khawatir sama mereka gitu Iya, ya. sama para santrinya ya. Kasihan gitu ya. Iya, sahabat, karena ini juga sayang sekali ya kalau misalkan santri dikarenakan di sini kekurangan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan misalkan ya, kayak misalkan tadi makan seadanya pakai daun singkong, lalapannya gitu ya. Gara-gara itu mereka pada nyerah, pada patah semangat gitu ya. Jangan sampai seperti itu, mudah-mudahan gitu. Ya karena sayang juga di sini kalau untuk fasilitas mah ini udah termasuknya udah cukup ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah kita untuk fasilitas sekarangnya udah mungkin kalau dibilang cukup sih belum ya, Oh, tapi belum. minimal alhamdulillah agak layak lah. Iya, gitu layak ya. Agak layak gitu. Ya seperti Alhamdulillah. Kobong Santriwati kan udah ada, Ya, Kobong Santriwati MCK juga udah ada, terus juga majelis juga yang di sana udah gede ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah kita ada majelis udah juga. punya satu-satu gitu. Iya, makanya sahabat kalau misalkan kalau bisa mah ini makin bertambah gitu santrinya ya Pak Ustadz ya, jangan sampai Insya Allah. berkurang. Doanya gitu ya. Ya ini makanya sahabat ya, dari yang sudah saya obrolkan sama Pak Ustadz tadi dan dari penjelasan Pak Ustadz Zainuddin ya, salah satu yang menjadi kebutuhan pokok yang sangat diperlukan sekali di sini adalah kebutuhan sehari-hari buat makan para santri itu, seperti beras dan juga sayur mayur dan lauk pauk. Ya mudah-mudahan dari sahabat-sahabat di sana juga minta doanya dan minta bantuannya juga ya. Mudah-mudahan ada yang ikut terketuk juga hatinya untuk ikut membantu, terutama untuk kesejahteraan mereka di Pondok Pesantren Al Munawwar atau Haria.